Salam, hai engkau yang karunia, Tuhan menyertai engkau. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Salve sahabatku, saudaraku yang terkasih, selamat Paskah dan damai Kristus, damai Paskah kiranya selalu beserta kita. Semoga hari ini kita juga semua dalam keadaan sehat walafiat selalu. Tidak lupa, seandainya ada saudara kita yang sedang sakit atau sedang bermasalah, marilah kita sama-sama berdoa. Kita mohon semoga Tuhan dalam rahmat-Nya menjamah dan menyembuhkan mereka yang sakit dan memberikan mereka jalan keluar bagi yang sedang dalam keadaan masalah di dalam terang Roh Kudus-Nya. Hari ini kembali saya mengajak, marilah kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan kita ambil dari Injil bacaan liturgi hari ini, yaitu dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai dengan 38. Hari Raya Kabar Sukacita. Mari kita memulai dengan doa dan didahului oleh tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu dan nyalakanlah di dalamnya api cinta-Mu. Utuslah Roh-Mu, maka semuanya akan dijadikan lagi dan Engkau akan membaharui muka bumi. Ya Allah, Engkau yang mengajar hati umat-Mu dengan penerangan Roh Kudus, berilah kami dengan perantaraan Roh Kudus itu kebijaksanaan yang sejati, serta kurnia selalu merasa gembira atas penghiburannya, karena Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Maria Anunsiata. Turunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan memagut tumitnya. Kitab Kejadian bab 3 ayat 15. Allah membuat pernyataan ini setelah keutuhan hidup manusia pertama, Adam dan Hawa, menjadi retak, dan gambar Allah yang menjadi ciri citra penciptaan manusia menjadi rusak karena mereka jatuh dalam godaan setan di Taman Firdaus oleh karena memakan buah yang terlarang. Sahabatku, saudaraku
yang terkasih, mari kita memulai merenungkan dari sebuah kampung kecil, desa kecil di daerah Galilea. Apa istimewanya kampung Nazaret, sebuah desa kecil di Galilea? Sebenarnya sama saja dengan desa-desa yang lain. Bahkan Nathanael berkomentar, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Di desa kecil di provinsi yang sangat dilecehkan dalam Yudaisme karena dianggap daerah bangsa-bangsa, artinya daerah setengah kafir. Itu menjadi salah satu kejutan dalam karya penyelamatan Allah. Di desa yang kecil ini, di antara orang-orang kafir itu, Allah mewartakan kabar kelahiran Sang Juru Selamat pada seorang gadis perawan desa yang sangat sederhana hidupnya. Mengapa hal ini tidak terjadi di Yerusalem, di kota pusat agama Yahudi, dan di sanalah berdiri megah bait suci Allah? Mengapa terjadi di Nazaret? Saudaraku yang terkasih, hari ini tanggal 8 April tahun 2024, Gereja Katolik sejagat merayakan Hari Raya Kabar Sukacita. Walaupun menurut kalender umum liturgi gereja dalam pedoman umum Missale Romanum, perayaan Hari Raya Maria menerima kabar sukacita dari Malaikat Gabriel itu di setiap tanggal 25 Maret. Tetapi berhubung tahun 2024 ini, tanggal 25 Maret berada dalam masa Prapaskah, masa Pekan Suci, maka diundur perayaannya ke hari sesudah hari Minggu Kerahiman Ilahi, yaitu hari Senin tanggal 8 April ini. Karena hari Minggu tanggal 7 April, Minggu Paskah kedua adalah Minggu Kerahiman Ilahi. Di Nazaret, kampung kecil dan sederhana itu, Maria menerima kabar sukacita dari Malaikat Gabriel. Maria Annunciata. Sebuah pesan penting dari Allah yang disampaikan kepada Maria melalui Malaikat Gabriel, bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki namanya Yesus. Kalau kita melihat asal kata Yesus dari kata Yehosua, atau dalam bentuk kontraksnya Yeshua, yang artinya Allah penyelamat atau Allah menyelamatkan, maka kabar sukacita ini bukan hanya mempunyai nuansa istimewa, yaitu menyentuh inti rencana keselamatan Allah, tetapi juga sebagai penggenapan pernyataan Allah kepada Adam dan Hawa serta setan di Taman Firdaus dalam kitab Kejadian bab 3 ayat 15 seperti di atas. Sangat wajar bahwa Maria terkejut saat warta kelahiran Sang Mesias diberitahukan oleh Malaikat Gabriel. Reaksinya sungguh manusiawi. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami, tanya Maria. Di sini kita melihat bahwa Maria sadar penuh, sangat sadar betapa rumitnya menerima atau menolak tawaran Allah itu. Apalagi menurut aturan hukum Yahudi, seseorang yang kedapatan hamil tanpa seorang lelaki bisa dihukum mati dengan hukuman rajam. Tetapi malaikat itu terus meyakinkan Maria dengan berkata, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Maka meskipun banyak hal masih gelap, masih belum jelas, masih kelam bagi Maria, tetapi Maria berpasrah kepada rencana Allah dengan menjawab, iya. Artinya Maria menerima tawaran Allah. Dan itu artinya bahwa Maria telah bersedia menjadi sarana inkarnasi sabda Allah.
Sebagaimana kata Nabi Yesaya di dalam Yesaya bab 7 ayat 14. Allah sendiri akan memberikan sebuah tanda bahwa seorang perempuan muda akan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan dinamai Immanuel. Immanuel artinya Allah beserta kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, dalam keadaan masih dilema yang kelam dan bukannya tanpa tantangan, tanpa kesulitan yang akan dihadapi, tetapi sikap Maria yang membenarkan sabda Allah dan mau melaksanakannya, ia membuka hatinya untuk Allah, maka Allah menggenapi seluruh niatnya dan seluruh usaha Maria. Oleh karena itu melalui jawaban klasiknya, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jawab Maria kepada malaikat itu. Artinya Maria telah memberi hidup bagi dunia, yakni Sang Penebus Yesus Kristus. Menurut konstitusi dogmatis Konsili Vatikan II tentang gereja di artikel 53, Maria telah memberi hidup pada dunia, yakni Sang Penebus Yesus Kristus. Yohanes bab 4 ayat 14 mengatakan, dan melalui Maria kita meneguk air yang tidak pernah kering dan menghidupkan. Kedudukan dan peran Maria dalam sejarah penyelamatan dan perwujudan keselamatan melampaui dan mendahului orang beriman lain. Tidak hanya dalam kadar, tingkat, dan dalam waktu, tetapi juga dalam tata ketergantungan. Walaupun memang Maria tanpa Yesus, Maria adalah manusia biasa sama dengan kita. Ada suatu ketergantungan timbal balik yang unik antara Yesus dan Maria. Adanya juru selamat Yesus Kristus bergantung pada adanya dan tindakan Maria. Tetapi adanya Maria dan tata penyelamatan dan perannya bergantung pada adanya dan peran Yesus Kristus sebagai juru selamat dan penebus segenap umat manusia. Jadi ada hubungan timbal balik antara ibu dan anak, antara Maria dan Yesus. Maria tetap secara personal aktif menjadi ibu Yesus dan tidak pernah membatalkan persetujuannya semula. Karena iman dan kesucian Maria yang unggul, ibu Yesus juga secara unggul diikut sertakan dalam pengantaraan Yesus demi untuk umat manusia. Keunikan iman Maria terletak dalam hal bahwa ia menerima tawaran diri Allah untuk menjadi bunda juru selamat sebelum secara sadar dan bebas diterima oleh Yesus Sang Juru Selamat itu sendiri. Ketika Maria menerima kabar sukacita, Maria menjawab, iya, Yesus masih ada di dalam rahim Maria. Karena itu memang Maria unggul dan tunggal dalam iman di antara para kudus dan di antara semua orang beriman. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, seringkali kita juga mengalami situasi yang hampir sama dengan Maria. Allah mempunyai rencana yang indah untuk kita, dan Allah mengundang kita untuk melaksanakan rencananya. Walaupun semua itu mungkin belum jelas, masih gelap gulita untuk kita, tetapi pada saatnya, menurut cara Allah, hal itu semuanya akan menjadi jelas, menjadi terang benderang di hadapan kita. Yang terpenting, kita harus membuka diri. Kita harus percaya bahwa Allah punya rencana. Allah mempunyai rancangan yang terindah bagi kita. Sebagaimana kata Nabi Yeremia di dalam Yeremia bab 29 ayat 11. Rancangan damai sejahtera dan
bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan. Inilah rancangan bagi kita, anak-anaknya. Memang kadang untuk memenuhi kehendak kita, apa yang kita mau, kita seolah-olah mengatur dan memaksa Allah, bukannya berserah kepadanya. Kesombongan, keangkuhan menjadikan kita seringkali lebih percaya diri, lebih percaya kepada kekuatan dunia, lebih yakin kepada diri sendiri daripada campur tangan kasih Allah, daripada kekuatan Allah. Allah hanya menuntut keterbukaan hati kita, menuntut iman kita untuk mendengarkan sabdanya dan siap melakukannya. Karena Allah lah yang akan bekerja di dalam diri kita. Kita melihat contoh sebagaimana Maria. Mari kita mencontoh teladan Bunda Maria, yang walaupun masih gelap gulita, penuh dilema, tapi ia penuh penyerahan diri kepada Allah, kepada kehendak dan rencana Allah. Dan Allah berkarya di dalam dirinya. Ia menjadi ibu sang penebus. Ia menjadi perawan yang melahirkan. Ia menjadi ibu yang tetap perawan. Hanya Bunda Maria yang memanggil Yesus, anakku. Hanya Bunda Maria memanggil Yesus, Allahku. Apakah kita masih ragu untuk menghormati Dia? Apakah kita masih ragu untuk menerima Dia sebagai ibu kita? Ingat saudaraku, Allah sendiri menghormati Bunda Maria. Malaikat Gabriel memberi salam kepada Maria dengan penuh hormat. Elizabeth saudaranya memanggil Maria sebagai ibu Tuhanku. Dan itu dalam terang Roh Kudus, bukan kemauan Elizabeth, bukan kehendak Elizabeth. Maka marilah kita para murid Kristus, mari kita menghormati Dia sebagai ibu sang penebus, menghormati Dia sebagai ibu gereja kita, dan terimalah Dia sebagai ibu kita yang sanggup membantu dan menolong kita dalam doa dan kasih sayangnya. Demikianlah renungan kita hari ini. Marilah kita berdoa. Ya Bunda Maria, tampilkan kami untuk meniru imanmu, sehingga sikap penyerahanmu juga menjadi sikap kami untuk berserah diri di hadapan Tuhan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah keluarga kudus Nazaret Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santi Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Semoga Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salve, salam Paskah, damai Kristus selalu beserta kita. Kepada segenap keluarga besar lingkungan 1, Dia More Channel mengucapkan selamat Pesta Pelindung Lingkungan Santa Maria Annunziata dan selamat ulang tahun Lingkungan Santa Maria Annunziata yang ke-14. Usia boleh rekat, tapi iman brilian. Tidak militan, tetapi batu karang. Mohon berkat Tuhan selalu menyertai perjalanan lingkungan kita ke depan. Dan mohon Bunda Maria dampingi kita dalam perjalanan iman di padang belantara menuju tanah air berjanji. Viva, 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 lingkungan Santa Maria Annunziata.